hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik bantuan tidak maksimal. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami ini ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah, lancarkanlah pekerjaannya ya Allah, sehatkanlah mereka selalu, jauhkan mereka dari mara bahaya. Karena dimanapun mereka sekarang berada, mereka berikhtiar mendapatkan apa yang mereka inginkan dari ridho-Mu. Sebelum kita memulai BKP kita, dalam baiknya kita mengetahui pengertian dari BKP. Apakah teman-teman ada yang mengetahui pengertian BKP? Baik, pengertian BKP adalah salah satu bentuk pelayanan memperluas wawasan atau pengetahuan kita tentang topik yang kita bahas bersama, yakni bantuan tidak maksimal. Kemudian tujuan kita melakukan kegiatan BKP ini adalah agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Kemudian cara pelaksanaan BKP kita ini, jika nanti ditanya, silahkan tunjuk tangan siapa yang berpendapat terlebih dahulu. Kemudian siapa yang tunjuk tangan di luar, nanti saya persilahkan. Kemudian langsung saja kita mulai ya teman-teman BKP kita. Pertama itu, mengapa topik bantuan tidak maksimal ini penting untuk kita bahas. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat. Kepada saudari Putri, dipersilakan. Topik bantuan tidak maksimal ini sangat penting untuk kita bahas karena berkaitan dengan aktivitas program-program sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan maksimalan dalam bantuan dapat mengakibatkan banyak masalah sosial seperti ekonomi dan masalah sosial lainnya. Terima kasih. Kepada saudara Putra, dipersilakan. Mungkin bantuan tidak maksimal karena memiliki dampak yang signifikan, serta kalau kita tidak memaksimal itu kayak bantuan Pentingnya kita membahas mengenai topik bantuan tidak maksimal ini karena kita tahu kan mengenai jenjang sosial, tidak semua masyarakat ini kehidupannya setara. Jadi kita perlu membahas topik ini agar kita dapat mencari solusi untuk memaksimalkan bantuan ini supaya maksimal dan merata di setiap kalangan, di setiap lapisan masyarakat. Ini dapat kita simpulkan mengapa topik bantuan tidak maksimal ini perlu atau penting kita bahas, karena bantuan yang tidak maksimal ini bisa jadi pemicu permasalahan sosial gitu. Kemudian ketika kita membahas, kita akan menemukan solusi sehingga diharapkan bantuan yang tidak maksimal ini tidak terjadi lagi dan bantuan ini dirasakan oleh setiap lapisan kalangan masyarakat. Baik, kemudian faktor penyebab dari bantuan tidak maksimal ini mungkin ada teman-teman yang menggunakan. Kepada saudari Diana, dipersilakan. Jadi mungkin salah satu faktor dari bantuan tidak maksimal itu adalah karena keterbatasan sumber daya manusia, di mana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program bantuan juga dapat mempengaruhi efektivitas terkait program ini. Kemudian, tanpa pelatihan dan pemahaman yang memadai, bantuan yang diberikan bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di masyarakat. Terima kasih. Adakah kepada saudari Sheila? faktor dari budaya topik ini itu mungkin dari pemerintah ya, itu bisa menentukan apapun yang mau diatur itu dari sebenarnya, maka akan mengakibatkan bantuan itu tidak maksimal. Pada saudari Putri, Yaitu dari karena keterlibatan masyarakat
faktor penyebab ya. Salah satunya mungkin koordinasi ya. Karena kita tahu kan sumber daya manusia yang ada pada saat ini mungkin tidak memahami karena kurangnya pelatihan sehingga mereka tidak memahami mengenai memaksimalkan bantuan terhadap setiap individu atau setiap orang di lapisan masyarakat tertentu karena adanya kurang koordinasi antara pihak bawah terhadap pimpinan. Jadi pimpinan mengira semua sudah terjalankan, sudah terorganisirkan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab dari bantuan tidak maksimal ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu sumber daya manusia yang mungkin kurang ahli atau kurangnya pelatihan. Kemudian adanya kurangnya dari dana itu sendiri dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Kemudian setelah kita membahas faktor penyebab, pasti ada dampaknya nih. Menurut teman-teman, apa dampak dari bantuan tidak maksimal ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat kepada saudara Putra. Oke. Dampak dari ini adalah turunnya tingkat kepercayaan kita atau masyarakat kepada pimpinan atau atasan yang memberikan bantuan itu. Ada yang lain teman-teman? Pada saudara Bella? Mungkin dampaknya itu bisa terjadi karena peningkatan kewawasan masyarakat. Contohnya kayak masyarakat yang masa bantuan tidak memadai ataupun tidak tepat sasaran dapat menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Ada yang lain teman-teman? Pada saudari Diana? Mungkin dari dampak ini adalah meningkat ketidakadilan sosial. Karena jika bantuan tidak merata, maka akan terjadi kesenjangan yang lebih besar antara kelompok masyarakat yang menerima bantuan dan juga yang tidak menerima bantuan. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa banyak nih dampak yang disebabkan dari bantuan tidak maksimal. Pertama itu pastinya turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap orang yang berkepentingan dalam mengurus bantuan ini. Terus kesenjangan sosial itu meningkat karena bantuan ini tidak merata ataupun tidak tepat sasaran dan tidak maksimal. Kemudian menurut teman-teman, bagaimanakah solusinya agar permasalahan bantuan tidak maksimal ini dapat teratasi? Adakah yang ingin berpendapat kepada Solusinya bisa melakukan pelatihan dan edukasi. Dimana kita bisa memberikan pelatihan kepada penerima bantuan agar mereka dapat memanfaatkan bantuan dengan lebih baik dan mandiri. terima kasih kepada saudara Kevin. Mungkin solusi yang bisa saya berikan itu adalah kita harus memberikan pemahaman kepada setiap yang memiliki jabatan di setiap lembaga agar berkoordinasi langsung dengan pusat pimpinan terhadap apa saja kebutuhan yang memang perlu disalurkan kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi terhadap pimpinan. Terima kasih. Solusi untuk menolak itu kalau kita ingin bantuan sesekali itu dan main waktu maksimal. Kalau tidak memberikan diri sendiri dan juga akan mengakibatkan kepercayaan kan. Jadi sama kali itu dan akurat. Kepada saudara Putra. Oke, solusi dari saya meningkatkan pendidikan Indonesia ini serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya akurasi data yang tepat dengan menerima penerimaan bantuan untuk mendukung ketepatan sasaran dan diberi bantuan. Terima kasih. Jadi solusi untuk permasalahan bantuan tidak maksimal ini mungkin meningkatkan pelatihan ya untuk
baik itu yang berkepentingan mengurus bantuan ataupun masyarakat yang menerima itu sendiri, sehingga bantuan ini tersalurkan dengan maksimal dan tepat sasaran. Kemudian setelah kita melakukan BKP kali ini, apa komitmen dari teman-teman mengenai bantuan tidak maksimal ini? Kepada saudari Putri dipersilakan. Saya sama kita bisa menemukan cara-cara baru dengan bantuan sosial dan untuk memastikan bahwa benar-benar sampai kepada mereka. Kepada saudari Komitmen saya sendiri adalah melibatkan diri saya sendiri dan masyarakat dalam perencanaan dan juga pembagian program bantuan agar kita semua dapat memberikan masukan sebelum berakhir BKP kita pada hari ini, kami kita untuk mengisi BMP 3 terlebih dahulu pada teman-teman. Silakan. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Tolong kembali ke tempat. Baik, sebelum kita menyelesaikan BKP kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin doa untuk teman-teman yang muslim. Doa dimulai. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan BKP dengan topik bantuan tidak maksimal